Kan kami dari kelompok yang mau mempresentasikan tentang membuat desain produksi tape yang terotomatisasi dari hulu ke hilir dengan menggunakan teknologi proses manufaktur dengan pendekatan update teknologi kecerdasan buatan. Perkenalkan, dari tim kami, saya sendiri Arga Abitama dengan NIM 23090620068. Rekan saya Zaki Alamsyah dengan NIM 23090620078. Najmi Miftahul Huda dengan NIM 23090620069. Dan yang terakhir ada rekan saya Ahmad Ilman Naziron dengan NIM 23090620065. Pertama-tama, latar belakang saya menggunakan teknologi ini yaitu dalam era industri yang semakin maju, kebutuhan akan peningkatan efisiensi dan kualitas dalam setiap tahap proses produksi menjadi hal yang krusial. Produksi tape, khususnya dari hulu ke hilir, menuntut inovasi berkelanjutan untuk memastikan hasil yang optimal. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan desain produksi tape dengan pendekatan proses manufaktur modern yang memanfaatkan teknologi terkini, seperti kecerdasan buatan atau AI dan otomatisasi. Penerapan teknologi ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, meminimalkan kesalahan produksi, dan memastikan kualitas produk yang konsisten. Dengan pemahaman mendalam terhadap proses dari hulu ke hilir, desain ini diharapkan mampu mengantarkan industri tape ke level yang lebih tinggi, baik dalam kualitas maupun efisiensi. Berikutnya deskripsi produk. Produk tape yang dikembangkan ini adalah material perekat serbaguna yang dapat digunakan dalam berbagai aplikasi industri dan konsumen. Tape memiliki ketahanan terhadap suhu tinggi, fleksibilitas yang baik, serta daya rekat kuat pada berbagai permukaan. Produk ini dirancang untuk memberikan solusi perekat yang efisien dan efektif dengan kualitas konsisten yang sangat diperlukan dalam industri elektronik, otomotif, konstruksi, dan lain-lain. Berikut diagram alir proses produksi tape yang terotomatisasi. Yang pertama ada bahan baku, sourcing, dan pengadaan, teknologi IoT, dan penyimpanan. Kemudian bahan yang diproses mencakup persiapan dan pemrosesan, pengolahan, dan penyimpanan. Dan yang terakhir ada bahan setelah diproses, mencakup kemasan, distribusi, dan umpan balik, dan analisis. Penjelasan produk dan fitur. Yang pertama, bahan baku. Pada bahan baku pertama yaitu ada sourcing dan pengadaan. Sistem manajemen pasok, supply chain management atau SCM, digunakan untuk memilih dan memperoleh bahan baku secara efisien. SCM merupakan serangkaian proses dan teknologi yang digunakan untuk mengoptimalkan pengadaan, produksi, dan distribusi barang dan jasa. Dengan menggunakan SCM, perusahaan dapat mengidentifikasi supplier yang tepat, memesan jumlah bahan baku sesuai kebutuhan, dan memastikan pasokan bahan baku yang konsisten dan andal. Ini memungkinkan perusahaan untuk meminimalkan biaya, waktu tunggu, dan resiko kekurangan pada bahan baku. Yang kedua pada teknologi IoT. Teknologi Internet of Things atau IoT dimanfaatkan untuk memantau kualitas dan ketersediaan bahan baku secara real time. IoT menggunakan sensor-sensor cerdas yang terhubung dengan database untuk mengumpulkan dan menganalisis data tentang kondisi bahan baku. Sensor-sensor ini dapat memantau parameter-parameter penting seperti suhu, kelembapan, tingkat kerusakan, dan jumlah stok pada bahan baku. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk memastikan kualitas bahan baku tetap terjaga dan ketersediaannya mencukupi untuk proses produksi. Dengan menggunakan IoT, perusahaan dapat mengambil tindakan proaktif untuk mencegah masalah terkait bahan baku sebelum terjadi. Yang terakhir pada penyimpanan. Sistem penyimpanan cerdas yang menggunakan teknologi RFID atau Radio Frequency Identification diterapkan untuk mengelola
dan melacak bahan baku secara real time. RFID memungkinkan identifikasi dan pelacakan setiap item bahan baku secara unik melalui tag RFID yang terpasang. Rak penyimpanan otomatis digunakan untuk mempermudah pengambilan, pengembalian, dan inventarisasi bahan baku. Sistem ini memungkinkan perusahaan untuk mengetahui secara tepat lokasi dan jumlah setiap jenis bahan baku, mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan, serta mempercepat proses pengelolaan persediaan. Produk dan fitur. Yang kedua, bahan yang diproses. Dalam bahan yang diproses itu ada persiapan dan pemrosesan, pengelolaan, dan penyimpanan. Dalam persiapan dan pemrosesan, dalam tahap ini bahan baku akan diproses menjadi produk akhir, disiapkan dan diproses secara otomatis. Otomatisasi proses, mesin-mesin otomatis digunakan untuk berbagai tahapan pengelolaan bahan baku, seperti pencucian, pemrosesan, dan penggambugan. Hal ini membantu menghemat waktu dan tenaga kerja dan meningkatkan konsistensi dan efisiensi proses. Yang kemudian pengendalian kualitas. Sensor dan kamera digunakan untuk memeriksa kualitas bahan baku secara langsung dan real time selama proses pengiriman. Ini memungkinkan deteksi dini terhadap penyimpangan kualitas sehingga tindakan korektif dapat segera dilakukan. Dengan otomatisasi dan pengendalian kualitas yang ketat, perusahaan dapat memastikan bahwa bahan baku yang digunakan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, meminimalkan risiko kerusakan atau kecacatan produk akhir. Yang kedua, pengelolaan. Pada tahap pengelolaan, teknologi proses berkelanjutan diterapkan untuk meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi limbah. Teknologi proses berkelanjutan, cara cara pemrosesan ini yang ramah lingkungan digunakan, semisal dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan, daur ulang air, atau teknologi hemat energi lainnya. Hal ini tidak hanya mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga dapat meningkatkan efisiensi biaya produksi dalam jangka panjang. Kemudian ada analisis data. Data dari proses produksi seperti suhu, tekanan, dan waktu dianalisis secara real time menggunakan sistem analitik canggih. Analisis ini memungkinkan optimalisasi parameter proses untuk meningkatkan kualitas, konsistensi, dan efisiensi produk. Kemudian penyimpanan. Tahap penyimpanan ini memanfaatkan teknologi otomasi dan pemantauan real time untuk menjaga kualitas dan keamanan bahan yang diproses. Ruang fermentasi otomasi, ruang penyimpanan ini dilengkapi dengan kontrol suhu dan kelembaban yang akurat serta sistem keamanan yang canggih. Hal ini memastikan kondisi penyimpangan yang optimal untuk mempertahankan kualitas bahan yang telah diproses. Selanjutnya, pemantauan real time. Teknologi IoT dimanfaatkan untuk mengumpulkan data secara real time tentang kondisi penyimpanan seperti suhu, kelembaban, dan keberadaan bahan. Data ini dianalisis untuk memberikan peringatan jika terjadi penyimpangan dari kondisi yang ditetapkan, memungkinkan tindakan korektif segera dilakukan. Cukup. Lanjut yang terakhir itu adalah bahan setelah diproses. Bahan setelah diproses sendiri memiliki tiga tahapan. Yang pertama yaitu kemasan. Pada tahap kemasan, eh, produk yang akhir yang telah selesai diproses akan dikemas secara otomatis menggunakan mesin-mesin pengemas yang canggih atau yang sudah modern. Proses pengemasan dilakukan dengan hati-hati untuk menjaga kebersihan dan mencegah kontaminasi sehingga menjamin integritas dan keamanan produk. Kemasan kemasan sendiri memiliki kemasan yang pintar. Selain itu, teknologi kemasan pintar juga diterapkan. Kemasan yang dapat memberikan informasi penting tentang keadaan produk, seperti tanggal kadaluarsa, kondisi penyimpanan, dan riwayat perjalanan produk. Informasi ini dapat diakses dengan mudah, memungkinkan pelanggan dan perusahaan untuk memantau kualitas produk secara real time. Yang kedua yaitu tahapan distribusi. Pada tahapan distribusi, yang setelah dikemas dengan baik, produk distribusi menggunakan sistem manajemen distribusi yang terkomputerisasi. Perangkat lunak ini digunakan untuk merencanakan dan mengatur pengiriman produk, memastikan produk sampai ke tangan konsumen dengan efisien dan tepat waktu.
dan menggunakan pelacakan atau pemantauan pada distribusi menggunakan teknologi GPS dan RFID dimanfaatkan untuk melacak lokasi produk selama perjalanan distribusi, memungkinkan transparansi dan akurasi pemantauan, sehingga perusahaan dapat memastikan produk sampai ke titik penjualan tanpa hambatan. Lalu yang ketiga yaitu umpan balik dan analisis. Pada tahap terakhir yaitu setelah produk terdistribusi dari penjual, perusahaan menggunakan sistem CRM atau Customer Relationship Management untuk mengumpulkan umpan balik dan data pelanggan terkait produk. Data ini mencakup preferensi, kepuasan, dan masukan dari konsumen. Dan analisis datanya yaitu perusahaan kemudian memanfaatkan teknologi big data dan analitik canggih untuk menganalisis data pelanggan yang terkumpul. Analisis ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang tren, preferensi, dan kebutuhan konsumen. Wawasan ini digunakan untuk mengembangkan produk-produk baru yang lebih sesuai dengan pasar, serta meningkatkan kualitas dan fitur produk yang ada. Next. Pendekatan teknologi yang akan kami pakai yaitu pertama ada otomatisasi dan robotika, menggunakan robot untuk tugas-tugas berulang dan berbahaya, meningkatkan produktivitas dan keselamatan kerja. Internet untuk segala atau IoT, mengidentifikasi mesin dan perangkat untuk memungkinkan pemantauan dan kontrol jarak jauh serta pengumpulan data yang lebih akurat. Berikutnya ada kecerdasan buatan atau AI. Penerapan AI untuk menganalisis prediktif dan gangguan proses, misalnya untuk memprediksi permintaan pasar dan mengelola inventaris. Berikutnya ada juga sistem informasi terintegrasi, penggunaan ERP atau Enterprise Resource Planning untuk mengintegrasikan seluruh aspek bisnis, mulai dari pengadaan hingga distribusi, memastikan data yang konsisten dan akurat di seluruh departemen. Yang terakhir, ada kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari materi kami, yaitu pengembangan desain produksi tape dari hulu ke hilir dengan memanfaatkan teknologi manufaktur terkini seperti kecerdasan buatan dan otomatisasi, memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan efisiensi, kualitas, dan daya saing industri. Penerapan teknologi ini memungkinkan optimalisasi proses pada setiap tahap produksi, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, hingga distribusi. Dengan solusi yang dirancang secara cerdas, produksi dapat berlangsung lebih cepat, akurat, dan ramah lingkungan. Kami berharap desain ini menjadi fondasi bagi masa depan industri yang lebih adaptif terhadap perubahan teknologi dan tuntutan pasar, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi perusahaan dan konsumen. Sekian dan terima kasih atas attentionnya untuk mendengarkan presentasi dari kami. Bila ada salah kata dan ucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.